Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu apa itu Walten. Orang di Malaysia mereka bilang tak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kita ingin mengenali Walten supaya kita tahu kita berada dalam di kenderaan yang tepat. Kenderaan yang bisa merubah hidup kita. Dan kita juga harus sadar tujuan kita hari ini kenapa. Yang paling penting kita pasang niat pasang niat betul. Niat kita harus jelas. Saya tahu ada ibu-ibu yang datang ke sini mau lihat apakah benar saya ganteng atau tidak. Suka nggak suka itu benar. Mau nggak mau itu benar Oke. Acara-acara Walten ini lebih hebat dari perusahaan lama dulu. Karena ramai dari kita udah dapat istri baru masih ingat janda lama. Masih ingat gitu kan masih ingat gitu kan. Dan ada juga yang ingin tahu apakah benar Walten ini bisa bertahan lama. Makanan hari ini enak enggak apa semuanya. Tapi bukan itu tujuan kita di sini. Kita harus pasang niat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hari ini aku hadir di sini untuk belajar sesuatu yang bisa dapat merubah hidupku dan hidup keluargaku. Itu niat kita. Niat kita harus jelas Tujuan kita ke sini bukan untuk melihat Walten hebat atau tidak. Tujuan kita hari ini untuk menyadar bahwa kita hebat. Benar? Jadi Bapak Ibu harus pulang dari 3 hari ini. Sedar Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dilahirkan hebat. Hari ini kehebatan lebih banyak yang duduk daripada yang berdiri. Kehebatan. Berada di kursi ini. Jadi Bapak Ibu harus sedar. Bapak Ibu dilahirkan untuk sukses. Tidak ada kuasa lain dari Tuhan yang boleh membatasi kesuksesan Bapak Ibu. Jadi harus dari itu tujuan utama kita di sini. Ingin menyadar kehebatan kita, kekuatan kita untuk sukses. Dan Walten menjadi satu kenderaan yang akan membawa orang-orang hebat yang hadir hari ini ke arah kesuksesan. Apakah 3 hari ini Bapak Ibu bersedia menyadari yang Bapak Ibu orang hebat? Sedia? Benar? Walten? Kurang power. Kita coba sekali lagi karena saya benar-benar mau lihat apakah Bapak Ibu setia bersama Walten. Walten! 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 Jadi saya sering sering bertanya saya, apakah Walten adalah syarikat yang terbaik? Ini pertanyaan pada Bapak Ibu. Sewaktu saya di pesawat, saya ditanya di pesawat kemarin ke Jakarta, bicara-bicara dia bilang, ini kan perusahaan network banyak di dunia, di Malaysia. Ditanya saya, apakah Walten terbaik? Ditanya saya, is Walten the best company? Apa jawaban kita? Saya tanpa pikir, saya bilang no. Tanpa pikir. Karena dia kaget. Kok kamu bilang no? Saya bilang, Walten is better than the best. Karena hari ini Walten the best. Besok kita akan menjadi better than the best hari ini. Kalau kita pikir kita the best, kita berhenti. Tujuan kita menjadi lebih baik dari apa yang kita sudah baik. Sama dengan Bapak Ibu. Harus selalu pikir, apa yang bisa saya lakukan lebih baik dari apa yang saya lakukan hari ini. Better than the best. Menjadikan lebih baik dari yang terbaik. Itu Walten. Kita tidak akan berdiri, orang bilang apa duduk hanya menunggu, mengatakan kita the best.
kita coba melakukan yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, kita kembali kepada Walten bisnis yang tepat. Jadi sering pertanyaan, apa itu Walten? Banyak orang bilang Walten itu jahi hitam, Walten itu perusahaan net commerce ya. Untuk saya, Walten adalah solution provider. Pemberi penyelesaian, memberi solusi kepada masalah Anda. Ya, Walten itu penyelesai masalah. Apa aja masalah, apa aja isu yang kamu ada, kita ada penyelesaiannya. Itu penyelesaian. Ya, jadi kita kata apa? Solusi yang tepat untuk masalah zaman now. Zaman now ada masalah enggak? Siapa yang di sini dilahirkan tanpa masalah sampai hari ini akan mati tanpa masalah, angkat tangan. Enggak ada kan? Setiap hari pelbagai macam masalah kita lewati. Dan untuk setiap masalah itu solusinya ada di Walten. Nah, solusinya, ya, tapi jangan datang, Pak. Istri saya lari, Pak. Itu bukan masalah saya ya. Solusinya cari sendiri ya. Ini masalah hidup ya, saya bilang. Masalah hidup. Nomor 1. Ini siapa ya? Pak Sukirman kalau belum jadi platinum waktu itu masih berpikir begini, Pak. Mau lompat atau enggak? Satu masalah besar, kesehatan. Siapa di sini yang dilahirkan dengan kad garansi sampai mati tidak sakit? Enggak ada kan? Jadi Walten adalah solusi kesehatan Anda, solusi kesehatan keluarga Anda. Ya, kita tahu ya. Dan kedua, siapa yang masih punya hutang? Pak, saya dilahirkan dengan hutang. Kelihatan seperti akan mati dengan, semoga tidak ya. Semoga tidak ya. Jadi ini dua isu kita, masalah kita yang kita hadapi dari dulu, sekarang mungkin besok. Dan apa itu Walten? Walten menyediakan Bapak Ibu satu solusi untuk dua masalah besar Anda. Dan kita bicara tentang masalah kesehatan. Besar nggak masalah kesehatan di Indonesia? Sadar nggak Bapak Ibu betapa besar masalah kesehatan di Indonesia? Ya, kita lihat ya, kita terpapar dengan lebih 70.000 kontaminan setiap hari. Polusi udara. Kemarin saya di Jakarta, saya di hotel dari Central Park, saya mau ke Mall Taman Anggrek. Itu kan dekat. Saya panggil Gojek aja, Pak. Panggil Gojek kan, dekat. Saya turun Gojek, ini dipanggil apa ya? Sapu tangan ya? Hari ini harus ganti. Saya ambil sapu tangan putih, lap muka yang putih jadi hitam. Itu baru ditamal dari Central Park ke Anggrek. Udaranya begitu kotor, berasap, dan pemerintah bilang kalau mau sehat jangan bernafas di luar. Nah, betul kan? Kita lihat polusi. Kemudian saya masih ingat zaman saya. Dulu ya, minum air di keran. Keren ya? Keran ya, betul kan? Sekarang berani enggak? Kenapa? Air itu bersih, kelihatan jernih, putih. Tapi masih kotor, polusi air. Pestisida dalam sayur dan buah. Buah datang dari Australia, Amerika 3 bulan belum apa-apa, masih oke. Kita tahu ya. Dan apalagi daging apa ya, daging boiler ya, ayam boiler. Dulu ayam kampung 6 bulan masih kecil. Ayam boiler sekarang 3 minggu sudah gantung di Kentucky. Dan kita masih makan. Saya waktu kecil 1 tahun makan ayam 2 kali. Acara Diwali di rumah saya dan acara Lebaran di rumah tetangga. Tapi sekarang anak-anak kita 1 tahun tidak makan ayam hanya 2 kali. Setiap hari. Dan setiap hormon di dalam daging ini memberi dampak kepada kesehatan kita. Obat-obatan. Sekarang orang makan Panadol seperti makan kacang.
Setiap rumah punya farmasi atas kulkas. Saya pun nggak tahu kenapa ya suka letak obat di atas kulkas ya. Ya banyak obatnya. Orang makan. Ini semua memberi dampak kesehatan kita. Kita nggak bisa lari. Bapak Ibu bilang, bisa lari daripada ini semua? Nggak bisa. Dan ini menjadi silent killer. Sebab itu kita perlu solusi. Indonesia, 25 juta penderita diabetes. Itu yang sedar. Yang tidak sadar. Yang belum taubat. Pintu taubat belum terbuka untuk mereka ya. Jadi kita lihat begini, kita harus sadar ya. Ini kondisi. Kita lihat pola orang Indonesia. 40% orang Indonesia manis. Suka makanan manis, kencingnya manis. Ya, jadi kita tahu ya pola hidup kita bagaimana. Ini diabetes di kalangan anak meningkat 70%. Kadang kita begini, kita pikir ini bukan anak kita, anak orang. Ya kita harus sadar. Ini kenapa Walton? Ya, data kanker Indonesia, aduh. 1 dalam 4 orang bisa kena kanker. Meningkat di Indonesia, belum pernah menurun. Apalagi sakit jantung. Penyakit nomor 1 kematian di seluruh dunia. 1 dari 10 orang di Indonesia meninggal karena sakit jantung. 1, 2, 3, 10. 1 akan mati sakit jantung. Dia bilang, Pak Balan bukan saya aja Pak. Negara juga ada. Negara juga masih ada masalah keuangan ya. Cocoklah saya juga ada ya masalah keuangan kita lihat. Ini kasihan orang Indonesia. Puji Tuhan saya orang Mumbai. Saya kasihan dengan orang Indonesia. Benar. Bukan semakin hari semakin kaya. Semakin ramai yang lebih miskin. Yang kaya tetap kaya. Yang kaya tidak bertambah. Yang miskin bertambah. Ya kita tahu. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu miskin? Ada yang belum tahu ya, belum sadar. Kita tahu ya, jadi kita tahu ya. Harga barang naik, harga Gojek naik, Pak. Ya, semua naik. Kita takut ya. Di Jakarta harga makan lebih mahal dari Singapura. Harga sembako merangkak, masyarakat menjerit. Menjerit gimana pun akan turun nggak? Tidak akan turun. Ini kita harus sadar. Yang naik tidak akan turun, ya. Siap daftar harga barang jasa yang naik di 2023. Saya ketemu teman kemarin. Ya. Saya lihat kotak rokoknya, dia merokok kan. Kotak rokoknya kotak rokok kecil. Saya bilang dulu kamu sering beli yang besar. Akhir bulan, Pak. Uang mau beli rokok aja ikut prestasi. Ikut bulan, awal bulan dan akhir bulan beda. Semua naik. Ya, dan kita tahu banyak lagi. Saya nggak tahu apa ini rumah subsidi ya. Di Malaysia, di negara lain nggak ada. Tapi di Indonesia ada kan rumah subsidi? Naik. Ya, semua orang bilang, ya apa yang nggak naik? Penghasilan Bapak Ibu. Masih ada yang naik, ada yang turun. Harga semua naik kita lihat ya. Bila kita bilang, masyarakat jangan panik. Karena panik gimana pun yang naik tetap akan. Aduh, ini sudah jadi belum ya? Uang kuliah tunggal ini. Ini viral ya, sampai di Malaysia saya tahu. Dia bilang ini, kenaikan biaya pendidikan di Indonesia disebabkan kenaikan biaya hidup. Biaya hidup naik signifikan. Ini kita masih mencari solusi ya. Kita mengharapkan pemerintah membawa solusi. Ya, gaji dan tunjangan dan kinerja sama enggak? Ya, benar. Kita lihat naik. Jadi, apa itu Walton? Kalau Bapak Ibu mempunyai masalah keuangan, khawatir barang naik, UKT naik, itu solusinya ada pada
Walton. Walton hari ini penyelesai apa jua masalah, solusi kepada kesemua masalah kita. Jadi mari kita mengenal Walton ya. Walton adalah kenderaan yang boleh membawa Bapak Ibu yang hebat mencapai impian mimpi Bapak Ibu. Itu kenderaan ya. Ini adalah mereka yang mimpi mereka sudah menjadi kenyataan bersama Walton leader-leader di Malaysia. Oke, Walton saya selalu bagi tahu ya. Ini. Tidak ada modal. Kenapa tidak ada modal? Karena uang yang kita keluarkan itu bukan investasi. Kita beli untuk konsumsi produk kita. Benar? Ya kalau apa yang kita belanja untuk konsumsi itu bukan modal. Benar kan? Atau beras di rumah itu modal. Bawang, kopi, bukan modal kan? Jadi cafe bagaimana bisa jadi modal? Itu adalah produk yang kita perlu ya. Jadi tidak ada risiko, tidak ada karyawan ya, tidak perlu hutang, tidak ada warehouse ya. Dan apa yang kita bisa dapat? Kebebasan keuangan, kebebasan waktu ya. Kita bisa dapat rekognisi. Ya saya masih ingat teman-teman Indonesia yang naik platinum di panggung Visa di Kamboja. Ya, rekognisi. Kita dapat peluang membina bisnis internasional. Kita bisa dapat rumah gratis, mobil gratis, dan juga peluang untuk travel, wisata secara gratis. Ya, kita lihat. Kalau Walton adalah solusi, siapa yang foundernya siapa? Datuk Ismail C. Ani. Datuk Ismail, misi dia simple. Dia bilang, misi saya adalah membantu orang biasa mendapatkan penghasilan luar biasa. Tidak kira siapa kamu. Ya, tidak kira apa umur kamu, cowok atau cewek. Dan salah satu perusahaan yang menerima award brand laureate ini adalah Walton International. Ya. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam bisnis sebegini ya. Pengusaha sukses. Beliau seorang miliarder sebelum Walton. Jadi jangan ingat Bapak Ibu beli satu pack kopi itu akan untuk bayar sewa rumah beliau. Enggak. Beliau sudah sukses, miliarder sebelum Walton ya. Dan dia fokus pada solusi, sikap pentingkan orang. People first, not business first ya. Dan yang paling saya suka ya di sini adalah niat dia. Niatnya ikhlas. Ya, niatnya ikhlas. Dia benar-benar ingin melihat perubahan. Karena sebab itu saya dulu bilang ke Pak Ismail, Datuk Ismail, kok sekarang kita jadi agent di Walton ada bayar? Ada membership fee enggak? Enggak ada kan? Kalau kita bilang membership fee 50.000, Bapak Ibu sanggup bayar enggak? Coba bayangkan hari ini di Walton ada 250.000 agent. Kalau setiap orang kita charge hanya 50.000, berapa itu? Saya matematiknya fail. Hampir lebih dari 5M saya rasa, 6M, 7M, 10M gitu. Itu masuk ke uang perusahaan. Tapi dia nggak mau. Dia bilang di sini bukan kita, tujuan kita bukan menjadikan perusahaan kaya, tujuan kita memastikan agent kita kaya. Itu. Dan kita lihat top management yang ada di Walton. Dan semalam di pesawat juga saya ditanya. Ya, orang itu tanya, kalau begini begitu banyak perusahaan multi level di dunia. Bagaimana kita memilih satu perusahaan yang benar-benar baik? Apa ciri-ciri? Saya bilang gampang. Kalau Bapak Ibu lihat orang ini, Bapak lihat orang ini kalau dia berada di mana-mana perusahaan, pilihlah perusahaan itu. Pasti itu. Ini top management team kita ya, semua berpengalaman ya. Oke. Jadi kita lihat ya, Walton didirikan pada tahun 2018, sudah 5 tahun, ini masuk tahun ke-6 ya. Ini kantor kita. Di tahun 2018, ini kantor yang kita ada di Puchong.
Di Puchong itu seperti kalau di Jakarta itu ya, Bekasi mungkin. Ya benar ya, Bekasi. Itu, dan Puchong itu di pojok, bukan di tengah Bekasi, itu di pojok. Itu disewa. Itu dulu permulaan. Ya, kita permula kecil. Tapi hari ini gedung Walten. Karena Walten membuktikan ya siapa saja yang berada di Walten akan berkembang bersama Walten. Ini gedung sendiri bernilai 35 M. Kita beli cash. Dan ini cabang di Malaysia. Kita beli juga cash. Karena kita di sana sudah 5 tahun. Dan ini yang kita harapkan di Indonesia. Ini yang kita harapkan di Indonesia. Ya, karena di Malaysia sesudah 5 tahun kita sudah stabil finansial. Ya. Dan itu di tahun 2018 sama 2023 itu adalah tahun-tahun awal. Di mana Walten itu masih hutan. Ya, banyak kerja. Bapak Ibu beruntung. Bapak Ibu datang ke Walten sekurang-kurangnya ya. Ya, banyak persiapan yang ada. Ya. Dan sekarang tahun yang kritis yaitu tahun 2024 sama hingga 2029. Mereka bilang development phase. Ini waktu kita akan lihat di mana dunia akan mengenali siapa itu Walten ya. Ini tahun pertama. Kita orang bilang begini ya, kita bina foundation. Itu 5 tahun pertama. Repot. Ya. Banyak yang belum ada. Produk yang kita pasarkan di Malaysia saja belum ada izin waktu itu. Repot banyak. Sini juga sama ya kalau kita lihat tahun 2022, 2023 Indonesia parah. Kasihan Coach Eddie waktu itu. Mau sering presentasi dengan kursi. Belum ada orang gitu kan. Tetap presentasi. Kalau kita buat Zoom dapat 30 orang, syukur potong kambing. Itu perjuangan di tahun-tahun awal. Ya, tapi hari ini kita lihat sekarang kita mau fokus di mana? Kita begini ya. Hari ini kita fokusnya membina masa depan Bapak Ibu di fondasi yang kita sudah siapkan selama 5 tahun. Fondasi itu sudah disiapkan. Sekarang itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Tsunami atau gempa, fondasi itu tidak akan jadi apa-apa. Sudah dipersiapkan. Hanya sekarang membina gedung Walten Bapak Ibu. Fondasi yang kuat. Pembangunan lebih tinggi. Jadi untuk Bapak Ibu membina kesuksesan Bapak Ibu, gedung Bapak Ibu di Walten, fondasinya sudah siap, kukuh. Hanya tunggu Bapak Ibu kapan mau bina. Kita tergantung Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat finansial kita lengkap, prasarana. Ya. Indonesia mempunyai 5 kantor. Sama banyak dengan Malaysia. Saya khawatir 1-2 tahun lagi Indonesia punya kantor lebih banyak dari Malaysia. Tahun kemarin saya bilang, Malaysia punya 5 kantor, Indonesia 3 saja. Tapi hari ini bilang, Indonesia sama dengan Malaysia. Saya khawatir besok saya harus bilang, Indonesia punya lebih banyak cabang. Ya, memang kita lihat polanya begitu ya. Jadi kita tahu peralatan lengkap, tenaga kerja, perkembangan sistem, potensi, fondasi kita kukuh. Jadi jangan risau. Banyak angin, badai akan datang, tapi fondasi Walten akan tetap kukuh. Ya. Jadi kita bilang ya, nih Walten stabil secara finansial ya, tanpa hutang. Jadi bukan Walten perusahaan yang kaya ya. Jangan ingat, oh Walten kaya, saya minta apa aja bisa dapat. Saya sering bilang, Walten ini kadang kita ini di manajemen seperti Tuhan. Dengar dulu. Nanti bilang, oh orang ini bilang dia Tuhan gitu ya. Enggak.
Bapa mau minta apa saja dengan kita, bisa. Mau minta apa aja bisa. Sama seperti kita minta dengan Tuhan. Tapi apakah semua yang kita minta dengan Tuhan dapat? Tidak ya. Sama juga dengan kita. Apa yang Bapak Ibu minta, kadang dapat, kadang tidak. Kalau bila dapat tidak, kecewa tak dengan Tuhan? Tidak kan? Jangan juga kecewa dengan kita bila kita bilang tidak. Nah, gitu, ya. Ini kantor kita, internasional ya. Ini di Central Park. Ini kantor baru kita di Vietnam. Kita sudah ada 9 kantor internasional ya. Nah. Ini lihat di Thailand. Di Thailand gedung kita buka hari pertama kita buka kantor kita 7 lantai. Kantor multilevel pertama di Thailand yang buka 7 lantai. Ini, ya betul. Ini di Kamboja. Kita beli cash. $1 juta. Kenapa? Kita 5 tahun di Kamboja. Cocoklah kita beli cash ya. Mungkin 5 tahun di Indonesia kita bisa beli Bapak Ibu aja lah cash semua. Maju gitu. Ya. Jadi kita tahu ya Walten akan tumbuh besar ya tahun demi tahun, dan ini adalah 21 kantor. Ingat tadi saya tunjuk kantor di Malaysia, kita mula kantor sewa di pojok Puchong. Siapa pernah? Coach Eddie pernah ke situ ya? Ya, 1 orang aja. Saya juga belum pernah. Pojok itu. Kalau dulu di Malaysia orang bilang kantor kita di Puchong, saya nggak akan gabung kalau itu perusahaan terakhir di dunia. Tempat itu pojok banget. Tapi tetap sukses. Hari ini lihat, kita ada 21 kantor di 9 negara. Ya. Ini kantor di Indonesia, di Central Park. Ya. Dan kita juga ada 4 cabang. Dan cabang ini juga ya dibuka untuk memberi dukungan pada Bapak Ibu. Ya, dukungan pada Bapak Ibu. Dan top management Indonesia, Coach Eddie Sharma. Saya masih ingat ya, waktu kita mencari Coach Eddie, saya bilang ke Pak Ismail, Pak, waktu itu Datuk Ismail, saya kan sering di Indonesia, saya kenal top management di pelbagai perusahaan. Mau yang bagaimana saya bisa carikan. Dia bilang enggak, saya mau cari Coach Eddie, dia bilang. Saya bilang, Coach Eddie ini sudah hilang Pak. Telepon enggak ada, FB enggak ada. Ya, messenger juga tidak dijawab. Enggak apa-apa, kita sabar, kita tunggu. Kita tunggu hampir 6 bulan, baru bisa harus dapat FBI, CIA cari. Mana dia? Ketemu di Bandung ya. Karena apa ya? Kita mau Walten di Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia. Kita mau orang muda yang mempunyai visi, yang mempunyai semangat untuk membawa Walten ke level yang berbeda. Dan ini segala legalitas yang kita ada. Dan hari ini ya, Walten bermula dengan 5 orang karyawan, 181 karyawan ya untuk kita semua. Dan ini pabrik kita, dan bagus ya, di 9 negara hanya Indonesia ada pabrik sendiri. India penduduknya 1,4 bilion juga tidak ada pabrik ya. Dan kita tahu ya Walten adalah perusahaan yang sedang berkembang. Jadi Bapak Ibu sudah berada dalam satu momentum yang sedang menaik ya. Dan bisnis ini cocok untuk semua orang. Enggak ada orang yang boleh bilang bisnis ini tidak cocok dengan saya. Tidak kira apa latar belakang kita lihat di mana-mana yang kita pergi. Dan modal permulaan yang kecil seperti saya bilang. Biaya minimal 2,7 juta ya, hanya konsumsi produk. Jadi ini ada yang bilang, Pak Malan 2,7 mahal. Kalau mahal kamu tidak cocok berbisnis. Ini bisnis. Ini perubahan hidup. Ini mau sukses. Izin untuk sukses di sini. Izin ya. Saya bukan bilang izin untuk sukses 2,7 juta. Itu yang kita harus bayar untuk bermula. Jadi Walten ini kita lihat ya. Kita lihat produk dia. Karena kekuatan Walten dari
produk kita unik, harga terjangkau, efektif, melayani permintaan yang lanjut. Ya, kita coba bayangkan ya, kapan di Indonesia tidak akan ada orang yang ada diabetes? Kapan diabetes akan terhapus di Indonesia? Tahu nggak? Waktu dunia kiamat. Selagi itu permintaan untuk produk kita masih ada ya. Dan ya tidak produk kita cocok untuk siapa saja. Dan kita adalah market leader untuk produk berdasarkan jahe hitam ini. Market leader jahe hitam tidak di Thailand sendiri. Ya, Thailand sendiri yang menghasilkan jahe hitam untuk kita, Walton market leader untuk produk jahe hitam. Dan ini yang terlaris di dunia. Apa yang kita gunakan? Bioteknologi. Jangan pikir kamu besok tanam jahe hitam di rumah bisa. Ini bukan bubuk jahe hitam ya. Ini ekstrak jahe hitam. Hanya bisa didapati dengan teknologi yang ada pada fabrik kita. Dan ini penelitian. Saya sering bilang ya, tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu buat penelitian. Kita ada penelitian di seluruh dunia, ya, di Jepang, Thailand, Korea, Amerika. Ini lihat, dari tahun 1976 sampai 2020, 204 penelitian tentang jahe hitam. Bukan satu, bukan dua, 204 penelitian. Dan apa? Baik untuk apa? Tadi saya bilang, di Indonesia, kanker, ini anti kanker. Ya boleh mencegah kanker, jangan tunggu. Dan mengikut pakar-pakar mereka bilang, orang yang sadar dia kena kanker adalah di tahap 3 dan tahap 4. Sebelum itu tidak sadar. Ya, ini. Dan kita lihat ya, penelitian tentang jahe hitam sudah hampir 1000 tahun. Orang menggunakan jahe hitam hampir 1000 tahun, bukan 1 atau 2 tahun. Ya, produk ini sudah mempunyai sejarah. Ini membantu mengurangkan visceral fat. Kajian ini dibuat di mana? Di Jepang oleh Royal Society of Chemistry. Ini untuk mereka yang sakit sendi ya, lutut. Saya lihat tadi dari situ jalan ke sini ada yang capek Pak. Jalan gitu. Itu nasib baik. Tidak ada tangga. Di kantor Malaysia ya kita lihat harus naik tangga ke ruang meeting. Yang sakit sendi, sakit lutut, orang muda. 30 tahun tidak bisa jalan. Ramai yang sekarang. Bapak lihat orang jalan gimana sekarang. Tapi kita tahu jahe hitam bagus untuk osteoarthritis. Ini kajian ya. Ini simbosis, anti-obesity. Ini bukan membantu menguruskan ya. Membantu tidak gemuk. Beda ya, membantu menguruskan dan membantu tidak gemuk ya. Jadi ini kajian yang dibuat tentang jahe hitam. Ini saya tadi hitung tadi 1 sampai 10. 1 akan kena, tapi jahe hitam bisa membantu mencegah masalah jantung. Yang akan kena, yang tidak rutin konsumsi produk jahe hitam. Ya, jadi oke. Jadi ini kita lihat ini anti kanker. Ini terbukti, bukan saya yang bilang. Peneliti yang bilang tentang jahe hitam. Dan ini untuk cowok yang mempunyai masalah libido. Kalau ada angkat tangan. Dia bilang apa? Ini ya. Ini besar ya. Ini majalah, sebuah magazine di Amerika. Di Amerika, mereka tulis dalam magazine mereka, Black Ginger Extract Improve Erectile Dysfunction, Sexual Satisfaction in New Pilot Study. Bukan dari Thailand atau apa, di Amerika ya mereka mengatakan ini bagus untuk libido. Ya, ini untuk physical fitness. Jadi kalau mereka yang konsumsi jahe hitam mau lari bisa join dengan saya besok pagi jam 5 kita lari bareng. Ini jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena penelitian yang sudah ada tentang jahe hitam. Jadi produk kita bukan saja baik, aman tapi efektif.
sudah terbukti untuk pelbagai masalah kesihatan. Jadi ini jahe hitam satu untuk semua. Dia membantu ya, dia bilang apa? Mengeluarkan racun dalam tubuh. Tadi saya bicara tentang toksin. Dia membantu ya. Dan membantu tubuh mengatasi gula darah. Ramai yang diabetes. Bapak Ibu. Kadang saya lupa ya, mic enggak fungsi juga masih bicara begitu. Bapak Ibu, kalau kita hanya pasarkan produk kita untuk mereka yang ada diabetes, ya, kita bisa jadi miliarder di Indonesia. Hanya satu. Begitu besar ya potensi kita. Dan produk kita adalah produk jahe hitam terlaris di dunia. Kita harus bangga ya. Karena orang lain tidak ada. Baru ini di Malaysia ada orang jual produk palsu ya. Ya, di Malaysia. Karena mereka pikir apa? Bila orang tanya, Pak, itu ada orang tiru produk kita, saya bangga. Kenapa? Kalau produk kita tidak baik, sanggup nggak orang tiru kita? Kalau ada orang tiru kita artinya apa? Ya benar, bangga, bagus, orang tiru kita. Karena kita benar, kita baik. Ya, gitu. Oke, kita lihat tentang kesuksesan. Plan yang tepat, cocok untuk semua golongan masyarakat. Tidak kira siapa yang mau sukses, plan kita cocok. Kita lihat ya. Ini kesempatan yang sama. Begini saya bilang ya, kalau di perusahaan lain, sering kita dengar 001. Di sini tidak ada. Ya, kalau kita lihat di sini kelihatan fair. Dulu Pak Andang gabung. Ini Pak Andang. Yang lain begini, tapi platform yang sama. Tapi di Walten di sini, ini Pak Andang. Setelah dia gabung, dia sediakan platform untuk Bapak Ibu capai dengan lebih gampang. Sama dengan dia. Ya. Kemudian, yang datang kemudian dulu, waktu Pak Andang gabung, tidak ada training begini. Ada enggak? Pak Andang ada training begini? Enggak. Sama, walaupun kita gabung telat, platform yang disediakan di Walten mempermudahkan kita capai kesuksesan. Sebab itu, Walten adalah memberi kesempatan yang sama dan adil untuk semua orang. Jadi, plan kita ini unik, sederhana, ya, dan kesempatan yang sama. Bila saya bilang unik, sederhana, kadang orang buta juga bisa menerangkan plan kita. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu menerangkan plan kita, bukan buta hati gitu. Ya, jadi unik, terbukti ya, dapat dicapai hasil yang cepat ya. Plan kita ini hasil cepat, bukan skim cepat kaya ya. Ini plan yang skim boleh kaya, bukan cepat kaya ya, boleh kaya. Dan manfaat jangka panjang. Dan kita juga punya tambahan insentif di luar plan. Jadi kita ada gold incentive trip, platinum incentive trip, diamond incentive trip. Ini semua tidak ada di plan kita. Oke, kita lihat. Tidak ada biaya keanggotaan. Tidak ada renewal fee ya, di Walten. Dan yang paling saya suka adalah tidak ada tuku. Karena di Walten kita tidak memaksa Bapak Ibu membeli produk yang Bapak Ibu tidak suka. Di perusahaan banyak, di multilevel orang takut dengan setiap rumah. Baru ini saya ke rumah teman saya. Di rumahnya ada satu ruangan khusus untuk produk-produk multilevel. Iya. Produk-produk janda lama masih ada 3. 3 perusahaan itu. Dia udah tukar 3 perusahaan, produknya belum habis. Karena sering tupo untuk yang mereka tidak suka. Di sini Bapak Ibu belanja kenapa? Suka. Bukan karena dipaksa. Ya. Tanpa label, tidak ada breakaway, tidak ada side volume, tidak ada agenda tersembunyi. Apa yang Bapak lihat, itu yang Bapak dapat. Ya. Ini withdrawal setiap hari, penghasilan dan tabungan. Ini nanti kita ya di dunia multilevel, isu paling besar apa? Rata-rata agent leader multilevel tidak ada tabungan. Kalau Malaysia dia tidak panggil tabungan, dia panggil simpanan.
Ya, mereka ada tabung di sana, simpan di sini. Jadi saya masih ingat waktu mula-mula ke Indonesia, saya bilang, gabunglah dengan perusahaan kami. Bapak-bapak bisa ada simpanan. Ibu-ibu tidak benarkan mereka gabung. Ya. Jadi kita ada tabung, satu dunia, satu sistem. Tidak ada batasan internasional. Tapi yang bagus, orang Indonesia tidak perlu internasional. Karena tetangga kita belum. Ya, 280 juta pasarannya, nggak perlu pikir tentang Pak Wisnu. Semarang aja lah ya. Ya besar ya potensi. Orang luar, kalau di Malaysia kita bilang internasional, pikiran mereka Indonesia. Ya, potensi Indonesia cukup besar ya. Tidak ada biaya keanggotaan internasional. Potensi tidak terbatas. Satu-satunya perusahaan di dunia yang Bapak Ibu bisa menabung sehingga 3,5 M. Besar. Ini ya, Pak Murti buat dalam waktu 2 tahun 6 bulan. Redeem semuanya termasuk 3,5 M. Mungkin kita tidak sepintar beliau. Tapi coba bayangkan, kita bersama Walton 10 tahun. Tabungan kita 3,5 M. Besar nggak? 10 tahun. Ada yang bilang, Pak 10 tahun lama banget. Pikir 10 tahun dulu sampai sekarang sudah ada 3,5 M belum? Ya, jadi ini. Itu kalau pelan-pelan. Kalau kita cepat, 5 tahun. Ada yang bilang, Pak, saya bisa lebih cepat. Saya bisa tantang Pak Murti. 3 tahun. 3,5 M dalam tabungan ini. Ini bukan komisi ya. Puan Haja Zaitun, 3 tahun. Jadi potensinya besar ya. Jadi di sini kita bisa menabung. Tahun kemarin, 2023, di Walton, kita buat redeem 70 RP, ke umroh 40 orang tahun kemarin. Tahun ini, bulan Agustus ini, yang mau ke umroh dengan 70 RP 100 orang. Mungkin tahun depan 1 pesawat. Saya coba bayangkan ya. Ini, yang saya belum bicara tentang lainnya, ini yang umroh saja 100 orang gratis bersama Walton tahun ini. Ya, tahun depan mungkin 1 pesawat. Ini lagi bicara tentang mobil, rumah gratis. Saya nggak masuk akal. Di dunia tidak ada perusahaan yang Bapak Ibu bisa dapat rumah gratis. Cicilan gratis mungkin bisa. 2 kali bayar. 3 kali jual motor. Di sini rumah gratis. Ya. Dan uang cash 35 juta. 1.000 RP 350 juta. 10.000 3,5 M. Dan untuk 3,5 juta, 35 juta ini biasa kita. Sering. Setiap bulan ada. Ya, 100.000 juga, 350 juta juga sama. Ini tabungan untuk kita. Sekarang Bapak Ibu lihat, tutup mata, lihat tabungan Bapak Ibu. Senang nggak? Kosongnya banyak Pak Balan. Depannya aja nggak ada apa-apa. Itu. Tapi di sini ya, setiap Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu berusaha, perusahaan membantu siapkan tabungan untuk masa depan. Itu Walton. Ini apa yang Bapak Ibu bisa dapat ya, dari 5 juta ke 3,5 M. Oke, ini mereka yang dapat di Malaysia 3,5 juta. Karena kita sudah 5 tahun ya. Setiap bulan ada yang redeem. Kalau kita lihat ini anak muda 21 tahun. Ibu ini 76 tahun. Ya, tidak ada batas. Dan ini mereka yang redeem mobil kecil ya. Ini redeem mobil kecil. Dan di sini ibu ini
kakek umur 76, jaga cucu, tapi dapat mobil gratis. Ya. Dan ini mereka yang dapat cash 350 juta. Ini terbukti ya, jadi kita tahu ya. Jadi Bapak Ibu sedar ya, bila saya bilang Walten adalah solusi untuk masalah finansial ya. Kalau Bapak Ibu ada finansial, lihat. Sekarang waktu ini contoh, hari ini tanggal berapa? Mei, betul? 31 Mei tahun depan ada 350 juta dalam akaun Bapak Ibu, rekening Bapak Ibu. Amin tidak dapat. Nak usaha. Ya benar, oke. Jadi kita lihat di situ. Sebab itu kita berada di Walten. Karena kita tahu 350 juta bisa membantu kita enggak? Bisa ya, menyelesaikan masalah kita. Dan ini Pak Murti dengan Puan Hajah Zaitun Omar. Mereka ambil 3,5 M ya, cash. Kalau mau cerita lain kali, ada waktu saya cerita bagaimana kita bayar Murti 3,5 M. Ya. Ini siapa? Pernah ketemu? Pak Andang. Mereka ini juga baru. Ini foto yang lama ya. Kalau foto yang baru sudah ada banyak perubahan. Pak Nowan juga ada. Ya, itu belum traktir saya ya Pak Nowan. Pak Andang udah dia traktir gudeg di ya, jadi ini terbukti. Ini sudah mula berlaku di Indonesia. Ini kita mula kecil. Saya kemarin leader Malaysia bilang, Pak, waktu di Malaysia kita redeem sepeda motor yang pertama. Leader yang redeem sepeda motor yang pertama. Bilang, kita punya applause sampai sakit tangan, pulang masih sakit. Karena applause-nya begitu besar, mereka kaget. Orang bisa redeem sepeda motor gratis. Sekarang redeem mobil aja orang nggak tepuk. Oh mobil, biasalah itu. Sudah begitu. Dan di sini juga akan jadi begitu. Di sini juga akan jadi begitu. Ini mereka yang redeem mobil di Malaysia ya. Kita lihat setiap bulan ada. Ini yang redeem rumah. Ya, ini Tuan Ismail. Tuan Ismail ini redeem, dia sudah punya tanah sendiri. Dia redeem 3.000 Rp untuk buat rumah sendiri. Satu bata gitu. Ambil. 5 kamar. Anak 3. Saya tanya dia, 2 kamar lagi untuk siapa? Dia bilang untuk masa depan. Oke, mungkin untuk cucu ya. Kita berpikiran positif. Ini Madam Basanta. Ini perusahaan multilevel yang pertama, tidak ada pengalaman. Siapa di sini yang pertama kali ikut perusahaan seperti ini? Ada enggak? Ya, Anda juga bisa sukses seperti dia walaupun tidak ada pengalaman. Ini Pak Cha, seorang petani, ya, sekolahnya juga tidak sampai umur 12 saja Pak sekolahnya, nggak ke sekolah. Kalau umur 12 sekolah apa SMP ya? SD, sekolah dasar. Ini sekolah dasar, petani lagi nanti kita lihat ya. Ini Datuk Seri Azli, seorang pebisnes, punya 3 pom bensin, dan dia bilang, saya bisnis di pom bensin, saya invest miliaran, dan setiap saya punya mobil mewah, dan semua mobil itu saya beli dengan loan, bayar cicilan. Tapi di Walten 3 tahun, modal enggak miliaran, tapi saya dapat 3 mobil gratis. Itu bedanya. Ini cikgu, seorang guru ya, Tuan Rosmadi. Dia sudah redeem 3 mobil dan juga orang pertama yang redeem rumah. Ini pengacara. Kalau Bapak Ibu lihat tadi ya, orang yang gabung di Walten ada supir lori yang tidak ada pengalaman, petani, ya, pebisnis dan pengacara. Pengacara bukan gampang mau gabung di bisnis begini. Hitungannya luar biasa.
Siapa di sini yang lebih pintar dari pengacara? Dia pengacara 30 tahun, mempunyai kantor pengacaranya sendiri. Tapi bila dia lihat Walton, dia bilang, dia dalam waktu 3 tahun, dia sudah redeem 2 mobil, anaknya sudah redeem 2 mobil, sudah redeem 2 rumah gratis, beli rumah dengan uang Walton 2 lagi. Ini Pak Murti. Pak Murti ya, sering bicara tentang mobil dia. Tapi yang dia tidak bicara, di setiap cabang di Malaysia, dia punya rumah yang dia beli, cash, untuk agennya kembangkan bisnis. Tapi saya bilang, kok Murti kenapa tidak bicara tentang rumah itu? Rumah kecil aja itu biasa, bukan untuk saya, untuk agen, dia bilang gitu. Itu. Sudah ada 7 mobil gratis. Dan pasar Mr. Murti ini, dia hanya fokus di pasar orang India di Malaysia. Orang India di Malaysia 2,8 juta orang. Dia fokus pasar 2,8 juta, sukses begini. Indonesia berapa orang? 100 kali lipat dari pasar yang ada pada Pak Murti. Ini Puan Haja Zaitun. Sudah redeem, ini mobil yang baru ya. 4 mobil, coba bayangkan dia pakai Ford Mustang. Ini untuk apa? Untuk ke pasar beli ikan. Kalau kita lihat Range Rover untuk datang meeting. Umur 63. Sudah beli, dia redeem gratis ya 2 rumah. Dan sudah beli 3 lagi rumah dengan uang Walton. Berapa tahun? 5 tahun Bapak Ibu. Walton di Malaysia. Bapak Ibu kalau punya, lihat 5 tahun lagi ke depan dengan Walton. Itu yang Bapak Ibu, jangan lihat hari ini. Saya jual kopi, orang tidak mau beli. Lihat 5 tahun ke depan. Lihat rumah Bapak Ibu, lihat mobil Bapak Ibu. Ini akan terjadi. Dan ini lihat ya. Beliau masih aktif, leader yang paling aktif di Malaysia. Ya. Jadi kalau kita lihat potensi di Walton itu cukup besar untuk semua orang sukses. Kita lihat apa? Di Indonesia fase permulaan. Ya, ini masih awal. Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang langka yang tidak akan muncul. Kesempatan sebegini akan muncul setiap 15 hingga 20 tahun. Kalau Bapak Ibu lewat kesempatan ini, bisa tunggu 15 tahun lagi. Akan muncul, mungkin ya, akan muncul perusahaan sebegini. Dan kesempatan yang sama. Satu hari, Bapak Ibu bisa dapat penghasilan yang sama seperti Pak Murti dan Kak Tun. Ya. Permintaan produk. Kita lihat ya, seperti saya bilang, kapan orang akan tidak ada diabetes? Kapan orang akan berhenti minum kopi? Saya sekarang lihat, sudah 3 tahun lebih di Walton. Pagi tadi saya buru-buru ke bandara. Sampai bandara, buka tas, nggak ada kopi. Di depan ada Starbucks. Tapi dalam hati, saya tidak sanggup derhaka dengan Walton. Tidak akan, walaupun gratis. Tidak akan derhaka. Karena kita tahu produk kita bagaimana. Ya, jadi saya juga khawatir. Karena dia bilang anak derhaka akan disumpah jadi batu. Hati-hati kalau Bapak Ibu ke Starbucks dan kopi kopi kenangan ya. Sudah beli jadi batu di situ. Ya. Pasar lokal yang belum dimanfaatkan. Ini 2 tahun pertama kali kita ke Makassar. Makassar bukan kota kecil ya. Makassar kota besar ya. Surabaya besar nggak? Belum lagi kan? Jadi kita lihat pasar lokal ini belum habis. Ya.
Tapi saya sudah pernah ke Makassar sebelum Walten ya. Sudah sering. Pertumbuhan produk baru akan muncul di sini. Brand market leader kita bangga. Ekspansi internasional, zero to hero. Bila kita bilang zero to hero, inilah Walten. Potensi Walten menciptakan zero to hero ya. Ini dari nol menjadi sukses. Kita lihat ini, Bapak Edison, 27 tahun ya, supir truk, tidak sekolah, tidak pintar, ya. Hari ini ya, 2 tahun di Walten, ya, nyetir Mercedes sekarang. Coba tak pikir ya. Ini kerja dia setiap tahun, tiap hari. Nyetir truk, Pak, supir. Awang Isa, seorang petani. Ini kerjanya. Sekarang ya, dia masih lagi punya sawah. Tapi ya, bubuk ya, dia pakai drone. Benar Pak, dengan Walten, dia sudah beli tanah, besarkan sawahnya. Pakai orang kerja, sekarang bukan dia lagi. Dia bilang, oh Pak Balan saya nggak turun lagi Pak. Saya pakai drone aja, bubuk nggak perlu turun. Begitu, dia benar ya, dia petani. Tapi dengan uang yang dia dapat dari Walten, dia besarkan bisnisnya. Petani, jadi hari ini dia menjadi petani modern. Ya, dengan Walten. Ini, dia kemarin cerita kisahnya. Dia gabung di Walten. Sesudah gabung dia lihat networknya sudah mulai berkembang. Tidak ada uang mau upgrade untuk dapatkan RP. Produk habis. Ya, dia kan gabung basic. Dia jual motor bapaknya. Tapi jangan bapak ibu pulang jual motor rumah bapak ibu ya. Benar ini, tapi benar. Oleh karena dia tidak ada uang, dia yakin dia bisa sukses. Dia tahu Walten adalah kesempatan yang benar. Walten adalah bisnis yang benar. Ya, oleh itu dia bilang saya sanggup apa saja untuk sukses. Dia jual sepeda motor biasa, dapat sepeda motor Ducati. Hari ini top 10 milik 2 mobil ya. Ini kenal orang ini dari Indonesia. Ya. Dia juga di awal ya, waktu pandemik. Waktu sebelum Coach Eddie ada di sini, sebelum kita datang ke Indonesia, dia tetap berusaha macam-macam. Hari ini ya, dia punya mobil sendiri ya. Dia beli mobil itu, dia nggak redeem ya, tapi dari uang Walten. Dia beli Taufik Hidayat ya, di Pekanbaru ya. Dan itu. Ini Lin Chia, top leader dari Kamboja. Ini beliau dia sebelum Walten. Ini kerja dia. Sewaktu kita di Kamboja, dia jadi speaker. Dia turun ketemu Datuk Ismail, dia sembah begitu. Dia bilang ini, dia sembah kerana apa? Dia bilang terima kasih kerana memberi satu kesempatan untuk mengubah hidup saya dan hidup keluarga saya. Tahu, ini panggil apa? Basikal ya? Basikal ini juga kena curi Pak. Sampai tidak ada basikal, dia bilang. Basikal ini dia jual. Jual apa? Barang-barang kecil gitu kan. Curi. Tapi sekarang lihat. Dia dengan istrinya turun dengan Mercy Pak. Itu perbezaan, itu yang kita bilang zero to hero di Walten ya. Ini. Mr. Sim lagi parah. Dia kena diabetes teruk, sakit. Tidak ada rumah, tidak ada mobil. Orang yang mencari, beri hutang, cari dia sakit. Waktu Puan Haja Zaitun ke sana, dia tidak ada uang untuk makan. Puan Zaitun kasihan titip uang untuk makan, bukan untuk bisnes. Tapi ini, baru ini saya pergi rumah yang dia beli baru. Dia beli 2 rumah sekali. 2 rumah, 1 rumah 4 kamar, 5 kamar kecil. Dia gabung 2 rumah, sekarang rumahnya 8 kamar, 10 kamar kecil Pak.
Dan baru ini dia beli satu lagi 2 rumah Pak di Kamboja. Ini Mr. Sim. Dia sekarang pakai ini mobil lama, sekarang dia pakai mobil Audi saya rasa. Audi. Dan penduduk Kamboja, total Kamboja 17 juta orang. Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Tahun 75 sampai 79 masih perang 3 juta orang mati. Jadi kalau Kamboja bisa, saya tidak lihat, tidak nampak kenapa orang Indonesia tidak bisa dengan kesempatan yang ada di World 10. Jadi apa yang ada di sini simple. Kita sebenarnya di World 10 kita beri metode duplikasi yang sama. Bapak Ibu ikut apa yang dibuat oleh leader-leader kita. Ikut Pak Nowan, apa yang mereka buat. Ikut Pak Andang. Ikut Pak David, Pak Eko, Pak Wisnu, Ibu Nining, ikut Pak Sukirman, ikut mereka. Apa yang mereka buat, kita duplikasi saja. Duplikasi kerja yang mereka lakukan. Tidak susah. Dengar dan duplikasi. Ya, sebab itu kita lihat potensial untuk World 10 cukup besar ya. Pasaran World 10 ini. Ini bukan seluruh ini, pasaran kita masih di atas ini aja. Besar. Siapa di sini ya pernah ketemu saya sebelum World 10? Belum ya? Oh, Pak Coach Edi satu orang ya. Yang lain enggak. Saya sudah putar seluruh Indonesia ya. Dan Indonesia bukan baru untuk saya. Gimana bahasa Indonesia lancar? Lancar ya? Oke. Saya di Indonesia dari tahun 97. Buat training begini di seluruh Indonesia. Gorontalo pernah pergi enggak? Kok belum pernah? Siapa pernah ke Bali? Beberapa kali ke Bali? Sekali, malunya. Saya 23 kali, Pak. Jadi begini ya. Dalam 3 tahun ini 2 tahun saya putar di Indonesia di World 10. Belum pernah ketemu orang yang pernah ketemu saya di perusahaan lain. Begitu besar pasarnya. Kita masih awal banget. Jadi ini menanti Bapak Ibu. Masa depan menanti Bapak Ibu di World 10. Sebab itu kita ambil kesempatan ini. Jadi ini adalah bisnis untuk masa depan ya. Di Bapak Ibu sedar ya. Di World 10 apa yang Bapak Ibu bisa dapat? 1, kesehatan dan kekayaan, benar? Ya. Yang paling penting adalah kesehatan yang baik. Bagaimana Bapak Ibu bisa dapat kesehatan yang baik di World 10? Dengan konsumsi produk secara, bukan hanya tengok produk setiap hari. Jual produk setiap hari tidak akan dapat kesehatan. Saya kopi minimal 7 sachet saja hari. 7 saja. Itu tak termasuk yang lain. Iya gitu ya. Jadi harus konsumsi. Kedua, hidup tanpa hutang. Teman-teman yang beragama Islam yang masih berhutang, hati-hati. Berdoalah jangan mati besok. Jangan mati dengan hutang, benar? Ya, merangkak mau jawab nanti. Ya, hati-hati. Jadi di sini ini yang World 10 bisa kasih. Tabungan untuk masa depan. Bapak tak harus lihat ya. Apakah besok akan ada pandemi yang baru? Mungkin. Kalau ada, apa akan jadi masa depan kita? Jadi siapkan tabungan. Aset, kereta dan rumah. Ini yang kita akan dapat dari World 10. Inilah World 10. Solusi untuk kesehatan. Solusi untuk hidup tanpa hutang. Solusi untuk tabungan kita. Yang kita sedih setiap kali kita lihat tabungan kita. Ya. Dan inilah solusi untuk aset rumah dan akhir sekali World 10 juga memberi kita satu platform bisnis internasional. Ya. Jadi kalau orang tanya,
Apa itu Walten? Walten adalah solusi untuk apa saja masalah Bapak Ibu. Walten adalah penyelesaian. Walten adalah masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini dari saya kembalikan kepada MC kita.